Ya, Amos pasal 1 hari Kamis tanggal 18 Desember 2025. Perkataan yang dinyatakan kepada Amos, salah seorang peternak domba dari Tekoa, tentang Israel pada zaman Usia, Raja Yehuda, dan dalam zaman Yerobeam, anak Yoas, Raja Israel, 2 tahun sebelum gempa bumi. Jadi kitab Amos ini adalah perkataan yang Tuhan nyatakan langsung kepada Amos. Nah, Amos ini adalah seorang peternak domba. Jadi bukan orang-orang yang bekerja di kantor-kantor pemerintahan atau bagaimana, tetapi dia adalah seorang peternak domba. Jadi Tuhan bisa berbicara kepada siapa saja yang dia bisa pilih, yang dia mau untuk pilih. Tidak dilihat apakah itu peternak, apakah itu orang-orang yang pintar, yang dilihat punya pekerjaan di kantor, tetapi Tuhan bisa pilih siapa saja yang dia mau. Dan kali ini Tuhan pakai seorang peternak domba dari Tekoa, yaitu Amos, untuk menyatakan perkataan-perkataannya. Hukuman atas bangsa-bangsa lain, ayat yang kedua. Berkatalah ia, Tuhan mengaum dari Sion dan dari Yerusalem, ia memperdengarkan suaranya. Kalau kita baca di ayat 2 ini, itu kurang lebih dan pas sama dengan perkataan yang Tuhan sampaikan ke Nabi Yoel di Yoel pasal 3 ayat yang ke-16. Saya baca ulang kembali, kita ingat, Tuhan mengaum dari Sion, dari Yerusalem ia memperdengarkan suaranya. Jadi pas sekali sama dengan yang Tuhan sampaikan juga ke Amos di Amos pasal 2 ini. Berkatalah ia, Tuhan mengaum dari Sion dan dari Yerusalem ia memperdengarkan suaranya. Keringlah padang-padang penggembalaan dan layulah puncak gunung Karmel. Beginilah firman Tuhan, karena 3 perbuatan jahat Damsyik, bahkan 4, aku tidak akan menarik kembali keputusanku. Jadi ini Tuhan mengaum dari Sion, ya, dikatakan Tuhan itu adalah singa dari Yehuda, dan ini mengaum, singa yang mengaum. Dan dia katakan di sini firman Tuhan berkata, karena 3 perbuatan jahat Damsyik. Jadi akibat dari 3 perbuatan jahat Damsyik, bahkan 4, aku tidak akan menarik kembali keputusanku. Oleh karena mereka telah mengirik Gilead dengan eretan pengirik dari besi. Aku akan melepas api ke dalam istana Hazael, sehingga Puri Ben Hadad dimakan habis. Aku akan mematahkan palang pintu Damsyik dan melenyapkan penduduk dari Bikeat Awen, serta pemegang tongkat kerajaan dari Bet Eden, dan rakyat Aram harus pergi sebagai orang buangan ke Kir. Firman Tuhan. Jadi ini ada akibat dari disebutkan jumlah perbuatan jahatnya Damsyik di sini ada 3 dan bahkan disebut 4. Akibat dari perbuatan-perbuatan jahat ada keputusan-keputusan yang Tuhan sudah pilih, dikatakan dia tidak akan tarik kembali. Ini di ayat yang ketiga, di situ ada keputusan di mana dikatakan bahwa aku akan melepas api. Jadi keputusan yang sudah diambil oleh Tuhan tidak akan ditarik kembali akibat dari perbuatan-perbuatan jahat yang Damsyik sudah lakukan. Yang berikut ayat yang ke-6, kita akan baca di sini semua akibat-akibat dari perbuatan jahat. Ini ayat yang ke-6 itu tentang perbuatan jahat Gaza. Kalau yang pertama perbuatan jahat Damsyik. Beginilah firman Tuhan, karena 3 perbuatan jahat Gaza, bahkan 4, aku tidak akan menarik kembali keputusanku, oleh karena mereka telah mengangkut ke dalam pembuangan suatu bangsa seluruhnya untuk diserahkan kepada Edom. Aku akan melepas api ke dalam tembok Gaza, sehingga purinya dimakan habis. Aku akan melenyapkan penduduk dari Asdod dan pemegang tongkat kerajaan dari Askelon.
Aku akan mengacungkan tanganku melawan Ekron, sehingga binasalah sisa-sisa orang Filistin, firman Tuhan Allah. Jadi dari ayat yang ketiga sampai ayat yang ke-8 ini ada dua tempat yang Tuhan katakan untuk Damsyik dan untuk Gaza. Nah, akibat dari perbuatan-perbuatan jahat yang dilakukan itu, Tuhan berkata, aku tidak akan menarik kembali keputusanku. Jadi ada akibat-akibat dari perbuatan jahat yang dilakukan manusia. Dan ini untuk Damsyik, untuk Gaza sudah ada. Kita akan lanjut lagi ke ayat yang ke-9. Beginilah firman Tuhan, karena 3 perbuatan jahat Tirus, bahkan 4, aku tidak akan menarik kembali keputusanku. Oleh karena mereka telah menyerahkan tertawan suatu bangsa seluruhnya kepada Edom dan tidak mengingat perjanjian persaudaraan, aku akan melepas api ke dalam tembok Tirus sehingga purinya dimakan habis. Yang ayat 9 sampai 10 ini itu perbuatan jahat Tirus. Jadi sudah ada Damsyik, Gaza, dan Tirus, semuanya akibat dari 3 perbuatan jahatnya, bahkan dikatakan 4. Selalu di situ yang membuat Tuhan tidak menarik kembali keputusannya. Ada akibat-akibat dari semua perbuatan jahat yang dilakukan oleh manusia. Dan ayat yang ke-11, beginilah firman Tuhan, karena 3 perbuatan jahat Edom, bahkan 4, aku tidak akan menarik kembali keputusanku. Oleh karena ia mengejar saudaranya dengan pedang dan mengekang belas kasihannya, memendamkan amarahnya untuk selamanya dan menyimpan gemasnya untuk seterusnya. Aku akan melepas api ke dalam Teman sehingga puri Bosra dimakan habis. Ayat 13, beginilah firman Tuhan, karena 3 perbuatan jahat Bani Amon, bahkan 4, aku tidak akan menarik kembali keputusanku. Oleh karena mereka membelah perut perempuan-perempuan hamil di Gilead dengan maksud meluaskan daerah mereka sendiri. Aku akan menyalakan api di dalam tembok Raba sehingga purinya dimakan habis. Diiringi sorak-sorai pada waktu pertempuran, diiringi angin badai pada waktu puting beliung, dan raja mereka harus pergi sebagai orang buangan. Ia bersama-sama dengan pembesar-pembesarnya. Firman Tuhan. Amin. Ini Amos pasal 1 terdiri dari 15 ayat, dan di situ bagaimana Tuhan menyampaikan perkataannya kepada peternak domba dari Tekoa ini, yaitu Amos. Ada perkataan-perkataan Tuhan untuk Damsyik, untuk Gaza, untuk Tirus, untuk Edom, dan untuk Bani Amon. Semuanya dikatakan bahwa karena. Jadi bukan Tuhan datang begitu saja mengambil keputusan, tetapi akibat dari perbuatan-perbuatan jahat. Nah, yang dihitung di sini selalu ada 3 perbuatan jahat, bahkan 4. Nah, bagaimana dari Amos pasal 3 ini kita bisa lihat akibat dari perbuatan manusia yang membuat ada keputusan-keputusan yang Tuhan tidak bisa tarik kembali, dan itu yang manusia menanggung akibat dari perbuatan jahatnya sendiri. Nah, kita belajar dari sini supaya saat firman Tuhan mengajari kita tentang kejahatan-kejahatan yang diperbuat oleh berbagai bangsa ini, bangsa-bangsa yang berbuat jahat kepada Tuhan, itu akan menolong kita untuk terus minta tolong Roh Kudus mengajarkan kita untuk setiap perbuatan-perbuatan jahat supaya kita tidak lakukan, kita jauhi. Dan kita bersyukur karena ini zaman perjanjian lama, ini Tuhan tidak menarik kembali keputusannya, tetapi karena begitu besarnya kasih Tuhan kepada umatnya, kita lihat dengan zaman perjanjian baru nanti Tuhan kirimkan anaknya yang tunggal, kirimkan Tuhan Yesus untuk setiap perbuatan jahat, bukan cuma 3 lagi, bukan cuma 4 lagi, tetapi begitu banyaknya perbuatan jahat manusia, tetapi karena begitu besar kasih Tuhan akan umatnya, dia bahkan memberikan anaknya yang tunggal lahir ke bumi, yang kita hampir lagi merayakan
perayaan ulang tahunnya, kelahirannya ke bumi, Yesus yang lahir dan mati, memberikan hidupnya untuk manusia. Jadi Tuhan sanggup untuk memberikan keselamatan kepada setiap umatnya bagi yang mau untuk bertobat. Sekalipun ada perbuatan-perbuatan jahat, bukan cuma 3, bukan cuma 4, tetapi Tuhan mau untuk bisa di sini dia tidak menarik kembali keputusannya, tetapi dia penuh kasih sehingga dia mau menyerahkan anaknya yang tunggal, supaya kalau setiap orang yang mau percaya kepada dia, yang mau bertobat menerima dia, nantinya keputusan-keputusan Tuhan yang sepertinya tidak dapat ditarik kembali. Kita lihat bahwa Allah yang penuh kasih, saat kita mau bertobat, sekalipun lebih dari 3 atau 4 perbuatan jahat yang dilakukan, tetapi saat kembali remuk, mengoyakkan hati, hancur di hadapan Tuhan, menangis dengan sepenuh hati, dengan betul-betul merendahkan hati di hadapan Tuhan, dia bisa berbalik untuk memberikan bahkan anaknya yang tunggal, supaya tidak ada lagi orang yang binasa karena kerinduan Tuhan, hanyalah supaya semua umatnya diselamatkan. Salam kasih, Tuhan Yesus memberkati. Shalom.